Tidak semua film animasi itu dibuat menggunakan komputer. Film Kubo and the Two String ini bukan dibuat oleh komputer, tapi menggunakan boneka-boneka asli yang digerakkan secara manual, dengan teknik yang biasa disebut stop motion. Pembuatannya benar-benar gila, dari mulai membentuk bonekanya, set lokasinya, sampai bagaimana boneka-boneka ini digerakkan. Maka proses pembuatannya memakan waktu lama, sampai 2 tahun. Oke, kita bahas seperti apa rumitnya. Film ini dibuat dengan teknik stop motion, yaitu dengan memotret boneka frame demi frame. Misalnya, untuk membuat boneka ini berjalan, boneka ini dipasang dalam satu pose, kemudian difoto, kemudian diubah pose tangan dan kakinya, lalu difoto lagi, diubah lagi, difoto lagi, dan seterusnya. Sehingga kalau semua foto disusun dan dijalankan, maka boneka ini akan tampak bergerak. Kelihatannya simpel, tapi faktanya ini sangat-sangat rumit. Karena bayangkan, untuk membuatnya menjadi sebuah video, 1 detik butuh 24 frame atau 24 foto. Artinya, untuk durasi 1 menit saja butuh 1440 kali mengganti pose boneka itu secara akurat, supaya hasilnya tampak natural. Dan kerumitannya bertambah, karena yang bergerak bukan hanya tangan dan kaki, tapi kepala, rambut, sampai mimik muka harus berubah. Unbreakable. It could be a trap. Pasti kalian bertanya, bagaimana kalau boneka-boneka ini harus ngomong dan berekspresi? Otomatis mereka pun harus turut mengganti wajahnya setiap frame. Karena itu setiap boneka, wajahnya bisa dicopot dan diganti ekspresinya. Untuk itu mereka harus mencetak ribuan ekspresi wajah hanya untuk satu karakter. And we have thousands and thousands of these faces. When we put all the different faces together, there's actually 48 million different expressions for Kubo's face. Dan saking banyaknya, wajah-wajah ini harus diberi kode supaya tidak tertukar. About epic battles, warriors and monsters. Yang rumit bukan hanya menggerakkan boneka, tapi pembuatan bonekanya sendiri pun cukup rumit, sehingga melibatkan para seniman profesional yang sudah ahli dalam seni membuat boneka. Ya, mungkin seperti membuat action figure. Tapi ingat, boneka-boneka ini dibuat khusus untuk stop motion, artinya mereka harus memastikan setiap bagian tubuh yang nantinya harus digerakkan. Dan percaya atau tidak, rambut yang dipasang di boneka ini pun dibuat dari rambut manusia. Dan kulitnya dibuat dengan campuran silikon, sehingga teksturnya hampir seperti kulit manusia, sehingga pantulan cahayanya ketika disorot lampu tidak akan tampak seperti plastik. Nah, ini juga menarik. Semua set harus dibuat dalam miniatur, dengan detail yang luar biasa sempurna, sehingga di layar tampak real banget. Tentunya para seniman ini tidak sembarangan membuatnya. Mereka harus menggabungkan berbagai teknik dengan berbagai bahan dan warna supaya nampak natural. Mungkin saja film ini masih menggunakan komputer untuk membuat beberapa efek, tapi mereka tetap mengusahakan sebisa mungkin tanpa komputer. Contohnya gelombang laut ini, mereka benar-benar merancangnya dari bahan yang ada. Komputer hanya dipakai untuk memudahkan desain bentuknya. Dan monster raksasa ini harus dibuat dengan kerangka robot yang bisa dikontrol gerak mata dan kepalanya. Juga perhatikan perahu ini, dibuat dari jutaan daun-daun kecil yang dibentuk menggunakan laser. Ya, itulah kerumitan pembuatan animasi Kubo and the Two String ini. Film ini dibuat oleh Laika Studio dengan kru kurang lebih 400 orang, dan mereka memang ahlinya stop motion.
Animatornya sendiri ada 27 orang untuk membuat Kubo ini, dan mereka bekerja secara simultan secara terpisah dengan tugas menyelesaikan scene yang berbeda setiap hari. Prosesnya memakan waktu sampai 2 tahunan lebih, karena setiap minggunya, setiap animator hanya ditarget menyelesaikan animasi untuk 4 detik saja. Saking kompleksnya animasi yang harus mereka buat. Ya kalau dilihat tingkat kerumitannya, kita akan bertanya, mengapa harus membuat animasi serumit itu kalau toh ada yang lebih mudah, misalnya menggunakan komputer. Seperti yang dibilang sutradaranya, dia menyadari dari awal bahwa film ini akan membutuhkan tingkat kesulitan yang sangat tinggi dibandingkan film-film pada umumnya. Tapi, demi idealisme, demi keindahan cerita dan seni dari film ini, mereka rela mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya. It turns out it's really hard. It's really, really hard. Oh my God, it's so hard. But that was the movie that we wanted to make. We wanted to tell this incredible, beautiful story, and it required something of this sweep and scale, which is not something that comes naturally when you're working in stop motion.